Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Yang pertama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Fatih Taufikul Hakim dari kelas 9A, absen ke-20. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan. Pertanyaan yang pertama, mengapa kita perlu memahami sejarah Islam Nusantara? Kita perlu memahami sejarah Islam Nusantara agar kita dapat mengetahui latar belakang Islam diterima oleh masyarakat Indonesia yang sebelumnya identik dengan budaya Hindu dan Buddha. Soal nomor 2, apa manfaat mempelajari sejarah Islam di Nusantara? Yang pertama, kita mendapatkan pahala karena kita sedang belajar. Yang kedua, kita menambah ilmu pengetahuan. Yang ketiga, kita dapat berguna bagi orang lain. Soal yang ketiga, jelaskan teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Ada 4 teori. Yang teori pertama yaitu teori Gujarat. Teori ini menjelaskan bahwa awal masuknya Islam ke Nusantara pada abad ke-13 melalui kontak para pedagang dari kerajaan Samudra Pasai yang pada saat itu menguasai Selat Malaka. Teori yang kedua yaitu teori Persia. Teori itu dicetuskan karena pada awal masuk Islam ke Nusantara pada abad ke-13, ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah Persia di Indonesia. Dan ada banyak kesamaan tradisi antara Indonesia dan Persia. Teori yang ketiga adalah teori Cina. Teori ini berpendapat bahwa migrasi masyarakat Muslim Cina dari Kanton ke Nusantara, khususnya di Palembang, pada abad ke-9 merupakan awal masuknya Islam ke Nusantara. Hal ini diperkuat adanya Raden Patah. Raden Patah adalah raja kerajaan Demak yang berketurunan Cina. Yang teori yang terakhir, teori yang keempat itu adalah teori Mekah. Teori Mekah menjelaskan bahwa masuknya Islam ke Nusantara dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7. Hal ini diperkuat oleh adanya sebuah perkampungan Islam di Indonesia, tepatnya di Barus, Sumatera Utara, yang lebih dikenal dengan Kampung Bandar Khalifah. Soal yang keempat, jelaskan bukti-bukti masuknya Islam ke Nusantara. Ada banyak bukti, tapi saya akan menyebutkan hanya 3 bukti saja. Bukti yang pertama, terdapat makam dan batu nisan Sultan Malik As-Soleh yang berangkat di Sumatera yang berangkat pada tahun 1297 Masehi. Bukti yang kedua, adanya hikayat dinasti Tang di Cina.
Hikayat ini mencatat terdapat orang-orang Tosih yang mengurungkan niatnya untuk menyerang kerajaan Holing yang diperintah oleh Ratu Sima pada tahun 675 Masehi. Yang ketiga, ada bukti Marco Polo. Marco Polo adalah seorang pedagang dari Vene. Ia melakukan perjalanan dari Cina ke Persia. Menurutnya, Perlak adalah kota Islam. Tetapi dua kota di dekatnya itu bukanlah kota Islam. Soal nomor 5. Jelaskan faktor-faktor mudah berkembangnya Islam di Nusantara. Yang pertama, syarat untuk masuk Islam itu sangat mudah. Yang kedua, tidak ada derajat atau kasta di ajaran agama Islam. Yang ketiga, penyebarannya yang sangat menarik. Yang keempat, kerajaan Islam yang sangat terkenal yaitu Samudra Pasai yang akibat jatuhnya kerajaan Majapahit. Itu saja yang dapat saya jawab pertanyaannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya kita berdoa dulu untuk supaya COVID ini selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'nal bala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fa'nal bala awal fahsya wal munkari wal bagya was suyuf wal muhtarifata wal mihana ma zahara minha wa batana min baladi Indonesia wa min baladina muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Firmanul Hakim dari kelas 9A, nomor absen 21. Di sini saya bermaksud untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah ditugaskan oleh Abi Amir kepada saya. Tanpa basa-basi, kita langsung saja ke pertanyaannya. Sejarah Islam di Nusantara perlu dipelajari agar kita dapat memahami latar belakang diterimanya Islam di Nusantara. Dengan memahami sejarah Islam di Nusantara ini, keimanan kita akan meningkat karena rasa kagum kita pada para wali yang berkontribusi menyebarkan ajaran Islam. Dengan kita mempelajari sejarah Islam yang ada di Nusantara, kita bisa memahami sejarah masuknya Islam dan tentunya bisa menambahkan rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ahli menyebutkan ada 4 teori masuknya Islam ke Nusantara. Di antaranya ialah teori Gujarat, teori Persia, teori Cina, dan juga teori Mekah. Yang pertama saya akan membahas tentang teori Gujarat. Teori Gujarat berasal dari daerah Gujarat, India. Datang dari abad 13 melalui kontak pedagang dan kerajaan Samudra Pasai. Salah satu bukti adanya kebenaran teori Gujarat ini adalah penemuan makam Sultan Malik As-Saleh pada tahun 1297 ditemukan oleh Christian Snok Kurgonje dan J.P. Napel. Umar Amir Hossein dan Husin Dajjadiningrat sepakat bahwa masuknya Islam di Nusantara disebabkan oleh para pedagang dari Persia. Teori ini tercetus karena pada abad ke-13 ajaran yang marak pada saat itu ialah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, kesamaan tradisi Indonesia dan Persia dianggap sebagai penguat bukti teori tersebut. Contohnya ialah kejadian 10 Muharram dan Tabwik. Yang ketiga adalah teori Cina.
Migrasi masyarakat Muslim Cina dari Kanton ke Nusantara pada abad ke-9 menjadi awal mula masuknya Islam ke Nusantara. Hal ini dikuatkan dengan beberapa bukti, yaitu Raden Patah, yaitu Raja Demak yang merupakan keturunan Cina, dan gelar Raja Demak dengan istilah Cina, dan lain-lain. Yang terakhir adalah teori Mekah. Teori ini dibawa oleh musafir Arab yang bersemangat untuk menyebarkan ajaran Islam ke seluruh dunia. Bukti-bukti kebenaran teori ini ialah diantaranya yang pertama adalah perkampungan Arab di Barus, yang kedua adalah mazhab di kerajaan Samudra Pasai adalah mazhab Syafi'i, dan yang terakhir adalah gelar Al-Malik pada kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama adalah batu nisan bertulisan huruf Arab yang ditemukan di Leran, Gresik. Yang kedua adalah batu nisan Sultan Malik As-Saleh. Yang ketiga, serangkaian batu nisan yang sangat penting di kuburan-kuburan di Jawa Timur. Yang keempat adalah sebuah batu nisan Muslim kuno yang bertarikh 822 Hijriah ditemukan di Gresik. Yang pertama adalah syarat untuk masuk agama Islam sendiri cukup mudah, yaitu dengan tinggal membacakan 2 kalimat syahadat. Yang kedua adalah tidak ada pembagian kasta dalam Islam. Yang ketiga, penyebaran Islam dengan cara yang menarik dan damai, misalnya dengan kesenian wayang golek atau sebagainya. Yang keempat, kerajaan Islam berkembang pesat akibat jatuhnya kerajaan Majapahit. Yang terakhir adalah upacaranya yang sederhana. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata atau ucapan. Saya Muhammad Firman Al-Hakim mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Nama saya Muhammad Jabal Darajatul Ulum, kelas 9A, absen 22. Soal yang pertama, mengapa kita harus mengetahui sejarah-sejarah Islam Nusantara? Karena kita perlu mengetahui sejarah-sejarah Islam Nusantara agar mendapat sejarah dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, apa manfaat mempelajari sejarah Islam Nusantara? Yang pertama, mengetahui sejarah zaman dulu. Yang kedua, mendapatkan pengetahuan yang luas, serta menjadi manusia yang berakhlak dan berguna. Soal yang ketiga, jelaskan teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama, teori Gujarat. Teori ini menjelaskan kedatangan Islam pada abad ke-13 melalui kontak para pedagang. Yang kedua, teori Persia. Teori Persia tertulis karena ajaran marak, yaitu ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Yang ketiga itu teori Cina. Teori ini berpendapat bahwa sebagian masyarakat Islam di Cina migrasi dari Kanton ke Nusantara. Hal ini adanya keturunan Raden Patah, keturunan Cina. Teori Mekah ini menjelaskan, yaitu teori Mekah. Teori ini menjelaskan bahwa Islam di Nusantara itu disebarkan oleh para musyafir. Nomor 4, jelaskan bukti-bukti masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama, batu nisan bertulisan Arab ditemukan di Lepal atau Gresik. Di Sumatera ditemukan batu nisan Sultan Malik As-Saleh. Dan yang ketiga, ditemukan sebuah batu nisan kuno di Gresik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin
Wassalatu wassalam al-anbiya wal mursalin wa adwajihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jalaluddin, kelas 9A, nomor absen 23, tugas SKI. Pertanyaan yang pertama, mengapa kita perlu memahami sejarah Islam Nusantara? Sejarah Islam Nusantara perlu dipelajari agar kita dapat memahami latar belakang Islam di masyarakat Indonesia yang sebelumnya identik dengan budaya Hindu dan Buddha, hingga muncul aliran-aliran dan pandangan yang ada saat ini. Pengaruh budaya lokal dan dari peradaban sebelumnya juga menjadikan Islam di Indonesia memiliki sejumlah hal-hal seremonial yang ada sekarang. Dengan begitu, kita bisa bertindak lebih bijak terhadap perbedaan yang ada dalam Islam, dan jika perlu mencari untuk mendorong perubahan pemahaman yang lebih dalam dan baik tanpa menciptakan konflik. Pertanyaan yang kedua, apa manfaat mempelajari sejarah Islam Nusantara? Untuk mengetahui sejarah perkembangan peradaban Islam di Nusantara dan bagaimana proses perkembangan peradaban Islam di Nusantara. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan teori-teori masuknya Islam ke Nusantara, yaitu teori Arab atau teori Mekah yang menyatakan bahwa Islam dibawa oleh Arab, atau disebut juga bahwa teori Hamka adalah teori Mekah. Hal ini dibuktikan dengan adanya peninggalan jejak Muawiyah dan masuknya Islam ke Nusantara terjadi pada abad ke-7 Masehi. Pertanyaan yang keempat, jelaskan bukti-bukti maksudnya Islam ke Nusantara. Bukti yang pertama, makam Fatimah binti Maimun di daerah Gresik. Ditemukan sebuah makam dengan nisan yang bertuliskan Fatimah binti Maimun. Pada nisan tersebut juga tertera angka 1082 dalam huruf Arab. Berdasarkan temuan tersebut, setidaknya Islam sudah masuk ke Nusantara pada abad ke-11. Bukti yang kedua, makam Malik As-Soleh. Di daerah Aceh ditemukan makam seorang sultan yang bertuliskan tahun 1297. Berdasarkan bukti tersebut, diperkirakan jika Islam sudah berkembang di tanah Rencong jauh sebelum abad ke-12. Dengan mempertimbangkan adanya makam seorang sultan, maka sudah pasti terdapat sebuah kesultanan yang terlebih dahulu muncul dan berkembang. Bukti yang ketiga, Ibnu Battistah, seorang pengelana asal Maroko yang mengunjungi kerajaan Samudra Pasai pada abad ke-14. Pertanyaan yang kelima, jelaskan faktor-faktor mudah berkembangnya Islam di Nusantara. Faktor yang pertama, syarat untuk masuk agama Islam cukup mudah, yaitu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Faktor yang kedua, tidak ada pembagian kasta dalam Islam. Miskin atau kaya semuanya memiliki derajat yang sama. Faktor yang ketiga, penyebaran Islam dengan cara yang menarik dan damai, misalnya melalui kesenian. Faktor yang keempat, aturan dalam Islam tidak memaksa dan fleksibel. Faktor yang kelima, penyebaran agama dengan konsep akulturasi damai dan tanpa kekerasan. Faktor yang keenam, ritual atau upacaranya sangat sederhana dan mudah. Itulah tugas SKI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Naura Jasmine Dula dari kelas 9A nomor absen 24. Di sini saya akan menjelaskan jawaban yang akan saya sampaikan dari beberapa pertanyaan yang telah diberikan. Pertanyaan yang pertama, mengapa kita perlu memahami sejarah Islam Nusantara? Sejarah Islam di Indonesia perlu dipelajari agar kita dapat memahami latar belakang Islam diterima di masyarakat Indonesia yang sebelumnya identik dengan budaya Hindu dan Buddha.
Pengaruh budaya lokal dan dari peradaban sebelumnya juga menjadikan Islam di Indonesia memiliki sejumlah hal-hal seremonial yang ada sekarang. Pertanyaan yang kedua, apa manfaat mempelajari sejarah Islam Nusantara? Yang pertama, untuk mengetahui sejarah perkembangan Islam di Indonesia dan bagaimana proses perkembangan peradaban Islam di Nusantara. Yang kedua, peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW adalah peradaban yang paling sempurna, sehingga dapat kita jadikan pelajaran di masa sekarang. Yang ketiga, untuk menyelidiki dan mengetahui sejauh mana kemajuan yang telah dicapai oleh umat Islam sebelumnya, sehingga dapat menghasilkan peradaban yang unik di Nusantara. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama, teori Gujarat. Teori ini beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India, yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13 melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Teori ini juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai, yaitu Malik As-Saleh pada tahun 1997 yang bercolok Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh Christian Snow, Kurt John, dan P. Nepal. Teori yang kedua yaitu teori Persia. Umar Amir Hussein dan Husain Jajadiningrat berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di Iran. Teori ini tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13, ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, adanya beberapa kesamaan tradisi Indonesia dengan Persia dianggap sebagai salah satu penguat. Contohnya adalah peringatan 10 Muharram Islam Persia yang berupa dengan upacara peringatan bernama Tabwi atau Tabut di beberapa wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Barat dan Jambi. Teori yang ketiga yaitu teori Cina. Lain halnya dengan Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qutubi, mereka berpendapat bahwa sebenarnya kebudayaan Islam masuk ke Nusantara melalui perantara masyarakat Muslim Cina. Teori ini berpendapat bahwa migrasi masyarakat Muslim Cina dari Nusantara, khususnya Palembang, pada abad ke-9 menjadi awal mula masuknya budaya Islam ke Nusantara. Hal ini juga dikuatkan dengan adanya bukti bahwa Raden Pata atau Raja Demak adalah keturunan Cina. Penulisan gelar Raja-Raja Demak dengan istilah Cina dan catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Cina lah yang pertama menduduki pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Teori yang keempat yaitu teori Mekah. Dalam teori ini dijelaskan bahwa Islam di Nusantara dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7. Hal ini diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Baru, Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Selain itu, Samudra Pasai mazhab yang terkenal adalah mazhab Syafi'i. Mazhab ini juga terkenal di Arab dan Mesir pada saat itu. Kemudian yang terakhir adalah digunakan gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai seperti budaya Islam di Mesir. Dari inilah yang paling banyak mendapat dukungan dari para tokoh seperti Van Leer, Anthony H. Jones, T.W. Arnold, dan Buya Hamka. Pertanyaan yang keempat, jelaskan bukti-bukti masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama, batu nisan bertuliskan huruf Arab yang ditemukan di Iran Gestik. Batu nisan ini memuat keterangan tentang meninggalnya seorang perempuan bernama Fatimah binti Maimun yang berangkat tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Yang kedua, di Sumatera, tepatnya di pantai timur laut Aceh Utara, ditemukan batu nisan Sultan Malik As-Saleh yang berangkat tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi dari kerajaan Samudra Pasai. Yang ketiga, serangkaian batu nisan yang sangat penting ditemukan di kuburan-kuburan di Jawa Timur, yaitu di Trowulan dan Tralaya, dekat situs Istana Majapahit. Batu nisan ini memuat ayat Al-Quran. Yang keempat, sebuah batu nisan Muslim kuno yang tertarik 822 Hijriah atau 1419 Masehi di Gresik, Jawa Timur. Pertanyaan yang kelima, jelaskan faktor-faktor yang mudah berkembangnya Islam di Nusantara. 1. Ajarannya sederhana, mudah dimengerti dan diterima. Kedua, syaratnya mudah hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat yang berisi pengakuan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebagai Tuhan yang Maha Esa dan Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya. Yang ketiga, Islam tidak mengenal kasta sehingga lebih mudah menarik bagi rakyat biasa yang jumlahnya justru besar. Yang keempat, upacara-upacara keagamaan sangat sederhana. Yang kelima, Islam disebarkan dengan cara damai lewat kesenian dan akulturasi dengan kebudayaan setempat.
Jatuhnya Majapahit dan Sriwijaya menyebabkan kerajaan Islam berkembang dengan pesat. Dalam Islam dikenal adanya kewajiban bagi orang yang mampu untuk melakukan zakat. Zakat ini bertujuan untuk mencapai kesetaraan dan kepedulian hidup di masyarakat. Itu saja jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Najwa Nilsyabani dari kelas 9A nomor absen 25. Sejarah Islam di Nusantara perlu dipelajari dan dipahami agar kita dapat memahami latar belakang Islam diterima di masyarakat Indonesia yang sebelumnya identik dengan budaya Hindu dan Buddha. Perkembangannya hingga muncul aliran-aliran dan pandangan yang ada saat ini, pengaruh budaya lokal dan juga dari peradaban sebelumnya, menjadikan Islam di Indonesia memiliki sejumlah hal-hal seremonial yang ada sekarang. Dengan begitu, kita bisa bertindak lebih bijak terhadap perbedaan yang ada dalam Islam, dan jika perlu, mencari cara atau metode untuk mendorong perubahan pemahaman yang lebih dalam dan baik tanpa menciptakan konflik. Ada beberapa manfaat, diantaranya 1. Umat Islam merasa bangga dan mencintai kebudayaan Islam yang merupakan buah dari karya umat Islam masa lalu. 2. Umat Islam mampu berpartisipasi memelihara peninggalan-peninggalan sejarah umat Islam terdahulu. 3. Meneladani perilaku dan hasil karya dari umat-umat Islam terdahulu. 4. Mengambil pelajaran dari berbagai keberhasilan dan kegagalan pada masa lalu. 5. Menumpuk semangat dan memotivasi untuk meningkatkan prestasi yang telah diraih umat terdahulu serta mengembangkannya di kehidupan sekarang dan masa depan. Teori masuknya Islam ke Nusantara ada 4 teori. Teori pertama yaitu teori Gujarat. Teori ini beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam dibawa oleh para pedagang yang dari daerah Gujarat, India yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13 melalui kontrak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Teori yang kedua yaitu teori Persia. Teori ini tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13. Ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, adanya beberapa kesamaan tradisi Indonesia dengan Persia dianggap sebagai salah satu penguat. Teori ketiga yaitu teori Cina. Teori ini berpendapat bahwa migrasi masyarakat Muslim Cina dari Kanton ke Nusantara, khususnya Palembang, pada abad ke-9 menjadi awal mula masuknya budaya Islam ke Nusantara. Hal ini dikuatkan dengan adanya bukti bahwa Raden Patah atau Raja Demak adalah keturunan Cina. Penulisan gelar Raja-Raja Demak dengan istilah Cina dan catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Cina lah yang pertama menduduki pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Teori yang keempat yaitu teori Mekah. Dalam teori ini dijelaskan bahwa Islam di Nusantara dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7. Hal ini diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Bukti-bukti awal proses penyebaran agama Islam dapat kita temukan dalam berbagai bentuk, baik dalam bentuk tulisan, catatan, perjalanan dari bangsa asing maupun bukti-bukti fisik berupa batu nisan. Beberapa berita dari bangsa asing yang menunjukkan
awal Islamisasi di Indonesia antara lain Hikayat Dinasti Tiang di Cina, Ajaib Al-Hind, Marco Polo seorang pedagang dari Vene, ia yang melakukan perjalanan pulang dari Cina menuju Persia, sempat singgah di Perlak pada tahun 1292. Ibnu Battuta, seorang musafir dari Maroko dalam perjalanannya ke India pada tahun 1345 dan 1346, singgah di samudra. Sedangkan bukti fisik dari awal masuknya Islam di Indonesia antara lain batu nisan bertuliskan huruf Arab ditemukan di Leran, Gresik. Di Sumatera di pantai timur Laut Aceh Utara ditemukan batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang berangkat tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi dari Kerajaan Samudra Pasai. Serangkaian batu nisan yang penting ditemukan di kuburan-kuburan di Jawa Timur, yaitu di Triwulan dan Troloyo, dekat situs Istana Majapahit. Sebuah batu nisan Muslim kuno yang bertarik 822 Hijriah atau 1490 Masehi ditemukan di Gresik, Jawa Timur. Faktor-faktor Islam muda berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia antara lain 1. Syarat untuk masuk agama Islam cukup mudah, yaitu hanya dengan mengucapkan kedua kalimat syahadat. 2. Tidak ada pembagian kasta dalam Islam. 3. Penyebaran Islam dengan cara yang menarik, memasyarakat, dan damai, misalnya melalui kesenian. 4. Kerajaan Islam yang berkembang pesat seperti Kerajaan Samudra Pasai, akibat jatuhnya Kerajaan Majapahit. Dan yang terakhir, upacaranya yang sederhana. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya Nurul Aini Fauzia, kelas 9A absen 26. Saya akan menjelaskan jawaban saya atas pertanyaan perihal materi masuknya Islam di Nusantara. Yang pertama, mengapa kita perlu mempelajari tentang sejarah Islam di Nusantara? Kita perlu mempelajari sejarah Islam di Nusantara, alasannya adalah agar kita mengetahui, agar kita memahami latar belakang mengapa Islam diterima oleh masyarakat Indonesia yang pada saat itu identik dengan budaya Hindu-Buddha. Dengan demikian, kita bisa bertindak lebih bijak terhadap perbedaan yang ada dalam Islam. Adapun manfaat yang kita peroleh dari mempelajari sejarah Islam di Nusantara adalah dapat menambah wawasan kita tentang Islam dan membawa kita untuk lebih dekat dengan Islam. Lalu, teori-teori masuknya Islam ke Indonesia atau ke Nusantara ada 4 teori. Yang pertama, teori Gujarat. Teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara terjadi sekitar abad ke-13 melalui kontak para pedagang dari kerajaan Samudra Pasai yang saat itu menguasai Selat Malaka. Teori yang kedua, teori Persia. Teori ini tercetus saat awal pertama kali Islam masuk ke Nusantara di abad ke-13. Pada saat itu, ajaran yang marak adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, ada beberapa kesamaan tradisi antara Indonesia dan Persia yang dianggap sebagai salah satu penguat teori ini. Lalu, teori yang ketiga adalah teori Cina. Teori ini beranggapan bahwa migrasi masyarakat Muslim Cina dari Kanton ke Nusantara, khususnya Palembang yang terjadi pada abad ke-9, merupakan awal mula masuknya agama Islam ke Nusantara. Yang terakhir, teori Mekah. Dalam teori ini dijelaskan bahwa Islam di Nusantara dibawa langsung oleh para musafir dari Arab pada abad ke-7. Lalu, bukti-bukti masuknya agama Islam ke Nusantara antara lain. 1. Ditemukannya batu nisan bertuliskan huruf Arab di Leran, Gresik. Yang kedua,
Di Sumatera ditemukan batu nisan Sultan Malik As-Soleh dari Kerajaan Samudra Pasai. Yang ketiga, serangkaian batu nisan ditemukan di kuburan-kuburan di Jawa Timur yang menandakan bahwa itu adalah makam orang-orang Muslim. Yang keempat atau yang terakhir, sebuah batu nisan Muslim kuno ditemukan di Gresik sebagai tanda bahwa itu makam Syekh Maulana Malik Ibrahim. Yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya Islam di Indonesia atau di Nusantara antara lain: 1. Syarat untuk masuk ke agama Islam itu cukup mudah, hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, tidak ada perbandingan kasta dalam agama Islam. Dan yang terakhir adalah cara penyiaran agama Islam ke masyarakat luas itu cukup menarik, salah satunya melalui kesenian. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.